esensi kehidupan itu hanya dua saja, yaitu yang tercantum dalam Matius pasal 22. Ketika Tuhan Yesus dia menjawab pertanyaan orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Dia berkata kepada mereka bahwa dua ini saja. Yang pertama adalah ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, dia berkata, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kemudian dia simpulkan dengan kalimat ini. Tuhan Yesus dia berkata, bahwa pada kedua hukum inilah tergantung semua kitab para nabi dan kitab Taurat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dia berkata begini, kalau seluruh kitab suci, kitab para nabi, kitab para rasul, hukum Taurat, itu digabung, diperes semuanya, maka keluarnya cuma dua hal ini saja, yaitu mengasihi Tuhan yang nomor satu, dan mengasihi sesama. Sederhana sekali sebenarnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita, tapi kemudian manusia membuatnya menjadi sangat complicated. Manusia membuatnya menjadi sangat rumit sekali. Manusia membuat aturan-aturan bagaimana mengasihi Tuhan. Manusia membuat rule, ritual, membangun tradisi dari hal yang sangat sederhana sekali. Yang sebetulnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini sesuatu yang sebenarnya sangat alamiah, sesuatu yang tidak perlu rumit sekali sebenarnya, nggak perlu rumit. Ya. Dan dia berkata, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi ketika kita hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka kita telah menggenapi, memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Semua tuntutan hukum-hukum agama kita telah penuhi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana implementasinya kita mengasihi Tuhan? Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ketika Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel lewat Musa. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, Tuhan langsung memberikan hukum-hukumnya. Dan ada 10 perintah Tuhan yang disebut dengan 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan itu. Nah, yang pertama adalah ini aplikasi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan dia berkata begini, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Aplikasi yang pertama bahwa kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan adalah ini. Tuhan harus menjadi yang utama. Tuhan harus menjadi nomor satu. Tidak boleh ada pesaing selain Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bukti kalau kita mencintai Tuhan. Coba bayangkan ini. Saya mencintai istri saya. Saudara yang telah menikah, para suami, yakin saudara mencintai istrimu. Maukah kira-kira kalau ada wanita lain dalam hidup saudara, setiap hari engkau berkata I love you sama istrimu, tapi dalam waktu yang sama di dompetmu ada foto wanita lain selain foto istrimu. Setiap kali kamu bicara dengan istri di rumah, yang kamu telepon adalah wanita lain ini. Coba bayangkan kira-kira bagaimana perasaan istrimu. Saya yakin istrimu tidak happy. Istrimu tidak senang. Istrimu akan mulai mempertanyakan apakah benar engkau sungguh mencintai dia. Karena apa? Karena bukti kalau engkau mencintai istrimu adalah istrimu harus menjadi satu-satunya pribadi yang kamu cintai. Selain Tuhan tentunya. Ya. Nah, seperti itulah kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, tetapi kemudian dalam waktu yang sama kita mencintai ilah-ilah yang lain. Saya dulu sebelum jadi pengikut Yesus, saya beragama campuran. Papa saya Konghucu, mama saya Buddha, nenek saya Muslim, jadi campuran. Saya punya agama, beberapa agama ini.
Tapi ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya dipanggil mengasihi Tuhan. This is the great commandment, perintah yang agung, yang tertinggi, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya tidak bisa membawa ilah-ilah yang lain dalam hidup saya. Saya tidak bisa membawa ke dalam rumah saya kitab-kitab suci agama Buddha. Saya bawa kitab-kitab suci yang lain ke dalam rumah saya. Dalam waktu yang sama saya menyembah Tuhan Yesus, tapi dalam waktu yang sama juga saya menyembah ilah-ilah yang lain, atau berdoa kepada dukun-dukun, kepada ilah-ilah yang lain yang saya anggap berkuasa untuk menolong saya. Tuhan dia berkata, bukti kalau kamu mengasihi aku adalah ini: tidak boleh ada Allah lain. Kamu punya masalah, datang cuma kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Kalau kamu ada kesulitan, datang minta kepada satu sosok ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah bukti kalau kamu mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. So, mari kita kembali kepada esensi dasar kehidupan ini, yaitu mengasihi Tuhan, loving God passionately, mengasihi Tuhan dengan gairah tertinggi dalam hidup kita. Sebagaimana Daud, dia berkata dalam Mazmur pasal yang ke-27, dia berkata, satu hal ini yang aku inginkan, yaitu ada bersama dengan Tuhan, rindu Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, memandang wajahnya. Dan ini yang Daud inginkan. Nah, loving God passionately, mengasihi Tuhan dengan gairah hati, jiwa, akal budi, pikiran, dan kekuatan kita. Itu artinya adalah ini, dalam hidup ini cuma punya satu kerinduan yang paling utama dan pertama dalam hidup ini, yaitu ada bersama dengan Tuhan yang kamu cintai, berdoa kepada Tuhan yang kamu cintai, menyembah satu-satunya Tuhan yang kamu sayangi dalam hidup ini. Itulah bukti yang otentik kalau saudara mencintai Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu. Dia sumber pertolonganmu. Dia Tuhan yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, jangan cari Allah lain. Jangan cari ilah yang lain. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Jangan menduakan Tuhan. Dia harus jadi nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Inilah bukti otentik kalau saudara dan saya mencintai Tuhan setiap hari. Katakan, nyanyikan lagu ini setiap hari dan berkata, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yaitu Yesus. Meninggikan dia, memuliakan namanya, berdoa kepadanya, dan menjadikan dia pribadi yang paling penting dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara. God bless you.